kita bersafar, perbanyaklah berdoa. Kemudian idza nazala manzilan, jika kita singgah di satu tempat, misalnya kita bersafar ke mana, ke Jakarta gitu ya. Kemudian di tengah perjalanan kita singgah di satu tempat, misalnya di bensin atau di mana gitu. Hendaklah berdoa. Apalagi tempat-tempat yang kita baru pertama kali singgah di situ. Ya, doa agar terhindar dari berbagai macam bahaya. Doanya adalah mudah sekali. Saya coba bacakan, nanti jenengan bisa mengikuti. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Jadi semakin ribet suaranya. Ya, ini doa ketika kita singgah di satu tempat. Ya, jadi dulu ada seorang yang sedang perjalanan jauh singgah di satu tempat. Beliaunya itu dicokot kalajengking. Ada yang pengalaman dicokot kalajengking, Bapak Ibu? Enten? Dereng enten nggih? Dereng itu berarti nanti ya jangan ya. Maksudnya memang enggak ya. Jadi ini ketika sedang singgah di satu tempat, beliaunya itu dicopot kalajengking sampai abu bengkak. Tiba-tiba nopo, dia itu mengingat-ingat, aku kok dicopot kalajengking nopo ya? Kenapa ya? Setelah diingat-ingat, ternyata beliaunya ketika singgah di situ lupa membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi doa ini pendek nih. Lebih panjang Al-Fatihah daripada ini. Coba benapal kabeh, karena kan kita sering ya singgah di satu tempat kan, sering ya. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Paling boten niki sing dihafalke, karena kita kan sering ya singgah di satu tempat, kan sering masuk di warung atau singgah di mana, di satu tempat yang memang kita baru singgah di situ, belum pernah singgah di situ. Nah, doa ini termasuk rangkaian doa zikir pagi dan sore. Jadi kalau sore itu di antara rangkaian doanya adalah doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah ya dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari segala macam keburukan makhluknya. Itu oke? Kemudian yang berikutnya adalah ayyu'ajjilal awbata wa ruju' ila ahlihi wa biladi idza huwa qada hajatahu min safari. Jika sudah selesai urusannya dalam bersafar itu, hendaklah segera untuk pulang. Bukan oke mampir. Kalau memang sudah selesai, ya kalau mampir untuk keperluan tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak ada banyak keperluan, lebih baik segera pulang dari safarnya itu. Ya. Idza huwa qada hajatahu min safari, jika dia telah selesai melaksanakan ke Sallallahu sebagaimana Nabi mengatakan as-safaru qita'atun minal azab. Safar merupakan
sebagian dari azab. Safar itu ternyata bagian dari apa? Azab. Ya. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Yang kadang-kadang safar itu menghalangi kalian untuk makan, minum maupun tidur. Ya, makan ditunda, mampir warung tutup misalnya. Atau apa? Minum atau tidurnya terhalang. Ya. Itu. Kemudian Faidah qada ahadukum nahmatahu ay hajatahu, jika salah seorang di antara kalian sudah selesai keperluannya di saat safar, ya, fal yu'ajjil ila ahli, hendaklah ia segera pulang kembali kepada keluarganya. Ya. Dulu pas libur panjang, weekend panjang itu kan ada satu keluarga yang mau liburan ke puncak Bogor. Tiba-tiba macet panjang sekali. Terus ngejak baik di sana. Ya, itu kan jadi pengen seneng-seneng, pengen refreshing. Ternyata macet panjang, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, malah sing ning jero mobil meninggal. Ya. Meninggalnya pas nopo safar. Karena memang safar itu kita atur minal azab. Safar itu sebagian dari orang mau senang-senang saja harus menjalani proses yang melelahkan. Ya. Apalagi perjalanan kita nanti ke akhirat, ya melelahkan kalau tidak kita siapkan mulai dari sekarang. Ya. Kemudian yang berikutnya, Allah tusafirul mar'atu safara yaumin wa lailatin illa ma'adhi mahramin laha. Kalau seorang perempuan bersafar melebihi sehari semalam, hendaklah didampingi oleh mahramnya. Mahram itu siapa? Mahram itu adalah orang yang haram untuk dinikahi, itu mahram namanya. Kan kadang kita salah menyebut istilah ya. Maaf ya, bukan muhrim. Bukan, istilahnya bukan kok muhrim, tapi apa? Mahram. Kalau muhrim itu adalah orang yang sedang berihram. Berihram menggunakan itu kain ihram, itu namanya muhrim. Kalau antara laki-laki perempuan yang yang dilarang menikahi, itu namanya mahram. Dan mahram itu siapa? Misalnya kita seorang laki-laki, anak perempuan itu mahram, ya. Kemudian ke bawah anak perempuan, cucu, buyut, ya. Apalagi ke bawah, ke atas berarti ibu, ya. Kemudian mbah, putri, dan seterusnya. Kemudian siapa lagi mahram itu? Saudara perempuan, ya, mbak E, nopo, adik E. Siapa lagi mahram itu? Anak dari saudara, misalnya anak E mbak E atau anak E adik E, gitu ya. Kemudian siapa lagi? Mahram itu adalah saudara sesusuan. Jadi saudara sesusuan itu misalnya waktu dulu kita bayi, ada orang lain yang menyusui, misalnya lagi nangis, terus disusoni karo tonggone. Kebetulan tonggone yang dia anak cilik. Sing tonggone niku anak lanang, sing dari kita tuh wedok. Sama-sama disusui oleh tonggone itu. Maka antara anak laki-laki dan perempuan tadi menjadi saudara sesusuan, yang itu jatuhnya menjadi mahram. Ya. Nah, mahram ini boleh bersalaman, boleh mengantar, boleh mendampingi, hanya tidak boleh apa? Menikah. Begitu. Maka seorang perempuan yang safar melebihi 1 hari 1 malam hendaklah didampingi oleh siapa? Mahramnya. Baik, saya kira itu dulu untuk pembahasan pada siang hari ini. Adab safar tentu saja masih banyak yang belum tersampaikan, ya, tapi karena kondisinya lagi kurang fit, ya, kita coba dulu insya Allah. Sampai di sini mungkin ada yang disampaikan dari Bapak Ibu semuanya, mumpung lengkap. Siapa dulu? Monggo, jenengan dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, kriteria jauh itu ya nanti di dalam bab mengkosor sholat ya. Jadi kosor sholat itu alasan utamanya adalah ketika safar. Kapan seseorang boleh mengkosor sholat? Menurut mazhab Syafi'i adalah 80 km kurang lebih. Kurang lebih 80 kilo. Tapi ada juga yang berpendapat yang penting sudah jauh, maksudnya sudah ini, misalnya sini, dari sini ke Magelang, menurut jenengan jauh betul? Ya jauh, ya. Maka itu sudah masuk kriteria apa? Safar. Ya. Tapi ada madhab tertentu, diantaranya Syafi'i tadi harus 80 kilo. Ini harus mengukur terus ya. Ya pokoknya yang sudah menjadi adat kita jauh. Bahkan ada yang lebih mudah lagi, pokoknya kampungnya Sraketok, wah jauh nih berarti. Misalnya gitu, kampung Sraketok ya jauh. Ngono ya dari sini ke Solo Baru ya wis jauh gitu. Tapi kalau zaman dulu mungkin jauh karena kendaraannya memang kendaraan yang tradisional, kuda, biwol, keledai. Jadi sini Solo Baru barangkali jauh. Kalau sekarang dekat mergone apa kendaraan sudah cepat. Jadi ketentuannya ngoten nggih Ibu nggih. Jadi ya sesuai dengan tradisi kebiasaan kita, sana itu jauh atau dekat. Kalau menurut kita Solo Baru ini sekarang ini dekat apa jauh? Ya dekat. Rasa di jamak nih, rasa di kosong, Solo Baru tok gitu. Tapi kalau ke Semarang, nah itu sudah mulai jauh. Udah alam besar. Jadi Pak Dedet, oh sama nih. Oh ininya nggak ada. Ya. Takdir. Akhir. Nah, ya. Ya. Tapi dari kita ada. Ya. Memungkinkan. Ya. Baru berangkat dari lokasi terakhir kita melewati masjid. Dan itu dari atas sudah karena seperti perasaan itu. Ya. Karena ada kalau jarak kita sudah ya. Ya. Jarak tempuhnya sudah sampai jam 4 sudah sampai. Ya. Jadi begini. Ya, status safar kita itu bagaimana sih? Statusnya itu diawali dari niat. Jadi kalau kita niatnya safar, maka status kita adalah sebagai musafir. Gitu, dari niat kita. Tapi kalau misalnya sini Semarang cedak gampang, kemudian kita tidak ada niatan untuk lama, tidak ada niatan dan kondisinya memungkinkan untuk tepat waktu, itu bagus, tidak harus mengkosor, tidak harus jamak. Gini, kenapa kok muncul kosor? Kenapa muncul jamak? Gini ya, dalam usul fikih ada namanya azimah. Azimah itu hukum asli satu persoalan, namanya azimah. Hukum asli satu persoalan, misalnya sholat berdiri, kemudian babi itu haram, kemudian sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, ya. Jadi hukum asli disebut dengan azimah. Ya, azimah itu apa sih? Perintah yang harus dijalankan atau larangan yang harus ditinggalkan, itu namanya azimah. Kemudian ketika perjalanan melaksanakan hukum asli ini mendapatkan, kalau melaksanakan perintah mendapati masyakoh itu satu kendala, ya, satu kendala, maka muncul rukhsah, keringanan. Jadi rukhsah itu muncul bukan ujuk-ujuk, ya. Aku safar neng Jakarta kan numpak pesawat, kan misalnya bulan Ramadan. Seko Solo jam 6, teko Jakarta wis jam 7. Aku safar iki
terus di tengah jalan minum. Nah, itu kan nggak ada masakoh, nggak ada. Berarti nggak perlu. Jadi rukhsah itu muncul karena adanya kendala, ada masakoh, ada satu halangan, gitu. Yang kedua, kita menjauhi larangan, ya. Tadi kan melaksanakan perintah. Ketika bertemu masyakoh, maka muncullah rukhsah. Yang kedua, kita menjauhi larangan. Tapi muncul darurah. Darurah itu darurat. Maka muncul rukhsah lagi. Kayak tadi, babi itu haram. Tapi kondisinya sangat darurat sekali, maka berubah ada keringanan menjadi apa? Halal seketika itu. Kemudian bersentuhan dengan selain mahram. Ya, ini dulu pernah saya mengalami. Jadi ada seorang ustadz waktu saya di Jawa Timur, beliau menikah dengan seorang perempuan. Sehari setelah menikah itu suaminya ini dia kayak kena gangguan gitu, kena gangguan apa jin atau apa. Selalu ada bisikan-bisikan. Kamu nek delok bojomu berarti itu setan. Nek delok setan berarti bojomu gitu tuh. Malam-malam itu istrinya itu dibacok-bacok pakai apa namanya? Golok tapi tumpul ya. Jadi sampai dijahit 12 atau berapa. Malam-malam kita langsung datang ke lokasi ya, langsung menyelamatkan istri itu diboncengkan motor. Sebenarnya kan nggak boleh. Saya boncengkan istri orang kan nggak boleh. Ya. Tapi kan kondisi apa? Darurat, langsung terselamatkan lah itu. Maka tadi munculnya kosor, munculnya jamak, munculnya apa? Itu adalah rukhsah. Kapan rukhsah muncul? Ketika ada masyaqqah. Jadi kalau misalnya dari Solo ke Jakarta pesawat, kayak engko balik ya pesawat meneh, ya itu masyaqqahnya ada enggak? Ya enggak ada. Kecuali kalau di sana saya harus begini, di sana nanti aktivitasnya ini, wah itu baru muncul masyaqqah. Jadi rumusnya Jadi rumusnya itu ketika ada masyaqqah atau ada darurah, maka muncullah rukhsah atau keringanan. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih senang ketika hamba-hambanya itu menerima keringanan itu. Ya. Menerima keringanan yang Allah berikan. Betul? Wallahu a'lam. Ini ada tambahan lagi? Oh, Ji. Ya, berarti kan di situ berarti tidak ada masyaqqah gitu loh, tidak ada masyaqqah. Jadi misalnya kecuali kalau sampai rumah masih ada ini lagi ya itu lain lagi. Tapi ketika memang murni tidak ada masyaqqah, ya tidak usah diambil. Wong keringanan itu muncul karena ada yang memberatkan tadi. Jadi saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain mungkin mau lengkap dari ini langsung ke patung jamu kan karnaval baru. Betul ya? Cukup ya? Kalau cukup, alhamdulillah. Demikian kajian kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita hadir di majelis ilmu dihitung pahala oleh Allah SWT. Langkah-langkah kita nantinya menjadikan kemudahan-kemudahan untuk meniti langkah kita untuk masuk surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka